Halo guys, selamat datang kembali di channelku Indo Gamers. Ini mungkin sudah beberapa video yang beberapa kali untuk pembahasan tenaga elektro ya. Ini melanjutkan video yang kemarin untuk pembahasan menyerang menggunakan tenaga elektro atau elektro dragon. Untuk pembahasan tentang elektro dragon sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Untuk pada video kali ini saya akan membahas tentang hero support tenaga elektro. Salah satunya yaitu Raja Barbar atau Barbarian King. Barbarian King merupakan pahlawan yang bisa teman-teman gunakan dalam permainan yang memerlukan balai kota di level 7 atau di Town Hall 7. Ia merupakan versi barbar yang lebih besar dan kuat, lebih agresif, lebih mengesankan, dan lebih perkasa daripada barbarian biasanya. Dia otomatis dipanggil setelah teman-teman membangun altar Raja Barbar yang menghabiskan biaya sekitar 5.000 Dark Elixir atau 5.000 elixir hitam. Barbarian King adalah unit abadi karena dia adalah pahlawan dan dia hanya perlu dipanggil sekali. Namun jika dia terluka atau kalah dalam suatu serangan, dia harus memulihkan kesehatannya dengan tidur selama beberapa waktu sebelum dia dapat digunakan lagi. Periode maksimum yang dibutuhkan untuk beregenerasi bergantung pada levelnya. Semakin tinggi levelnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk beregenerasi. Ini Raja Barbarian King dan Archer Queen itu bersama ya. Jadi ketika dia terluka, dia membutuhkan waktu untuk beregenerasi. Ketika Raja Barbar telah sembuh sepenuhnya, sebuah lagu jilu akan dimainkan. Barbarian King akan mempertahankan desa setiap kali dia tidak memulihkan kesehatan dari serangan sebelumnya. Barbarian King hanya mempertahankan wilayahnya di sekitar wallnya dan akan mundur jika dipancing terlalu jauh. Jika desa diserang saat dia memulihkan kesehatan, altarnya akan kosong. Jika dia mengunci pasukan, dia akan mengikuti pasukan itu sampai dia mati atau pasukan itu terbunuh. Setelah pasukan terbunuh dan dia berada di luar zona patonya, dia akan kembali berpatroli di sekitar altarnya. Bahkan jika altarnya hancur, kamu tidak perlu melumpuhkan Barbarian King untuk mendapatkan 3 bintang di pangkalan. Jadi jika teman-teman menyerang menggunakan naga elektro, kemudian altarnya sudah hancur, tapi Barbarian King musuh masih hidup, itu tidak berpengaruh ya. Itu akan dihitung tetap sudah dikalahkan. Regenerasi hero di home village menggunakan sistem nyawa ekstra. Saat beregenerasi penuh, Barbarian King memiliki 2 batang nyawa, masing-masing dengan kesehatan yang setara dengan poin kesehatan maksimalnya. Batang nyawa pertama diwakili oleh batang yang terlihat di sebelah level King, sedangkan batang kedua atau nyawa ekstra
diwakili oleh hati yang ditempatkan di ujung batang nyawa pertama dengan tanda +1 saat ini. Kerusakan yang diterima oleh Barbarian King saat menyerang akan dikurangi terlebih dahulu dari bilah nyawa tambahan. Sedangkan bilah nyawa biasanya hanya akan berkurang saat bilah nyawa tambahan tersebut habis sepenuhnya. Jika Barbarian King dikalahkan, bilah nyawa penuh akan terkuras, khususnya jika bilah nyawa tambahan penuh saat ini terjadi. Bilah nyawa akan terkuras sepenuhnya tanpa mempengaruhi bilah nyawa biasa. Jika Barbarian King terluka atau dikalahkan saat bertahan, bilah nyawa tidak akan terpengaruh sama sekali. Baik bilah nyawa biasa maupun nyawa tambahan regenerasi pada tingkat yang sama. Dengan bilah nyawa biasa beregenerasi sepenuhnya sebelum bilah nyawa tambahan beregenerasi, waktu regenerasi yang tercantum dalam permainan adalah waktu yang dibutuhkan untuk salah satu dari dua bilah nyawa beregenerasi. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk meregenerasi kedua bilah nyawa setelah keduanya dikosongkan adalah 2 kali waktu regenerasi. Saat Raja Barbar atau Barbarian King tertidur di altar, kamu setelah ia tersingkir dalam pertempuran 2 kali, Anda dapat menggunakan buku pengawal untuk langsung memulihkan kedua bilah besertanya. Berapapun waktu regenerasinya. Akan tetapi, Anda harus mempunyai sumber daya yang cukup untuk meningkatkan Barbarian King terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan Book of Heroes. Untuk Hammer of Heroes, Anda tidak perlu menggunakan sumber daya dan menunggu waktu yang tepat. Agar Raja dapat berpartisipasi dalam pertempuran dengan naga air berwarna biru, bilah nyawa reguler harus penuh. Jika bilah nyawa reguler tidak penuh setelah pertempuran, Raja Barbar harus tidur untuk penyembuhan. Ia dapat digunakan untuk pertempuran sebanding dengan jumlah nyawa yang hilang pada bilah nyawa reguler. Regenerasi hero setelah pertempuran multi pemain dimulai segera setelah pemain memulai mencari lawan multi pemain. Jadi jika kamu menghabiskan waktu mencari lawan untuk diserang sebelum menyelesaikan serangan, sebagian regenerasi akan selesai saat pemain kembali ke desanya. Ini sama persis dengan Archer Queen. Namun jika pemain membatalkan serangan dengan menekan akhiri pertempuran sebelum menyelesaikan serangan, regenerasi akan disetel ulang. Efek ini lebih terlihat di liga tertinggi di bawah liga legenda, di mana sejumlah besar waktu dapat dihabiskan untuk lawan tersebut atau matchmaking. Barbarian King memiliki kesehatan yang sangat-sangat tinggi, tetapi kerusakan sedang, sehingga ia paling baik digunakan sebagai tank. Atau teman-teman tempatkan di bagian terdepan bersamaan dengan golem atau jin. Tempatkan
ia terlebih dahulu untuk mengalihkan pertahanan, lalu tempatkan unit dengan kesehatan yang lebih rendah seperti Archerville untuk menimbulkan kerusakan tsunami pada level yang lebih rendah seperti Town Hall 7 sampai Town Hall 9. Kamu mungkin menginginkan di dalam markas karena pahlawan Anda adalah penyalur kerusakan yang baik. Cara lain untuk menggunakannya adalah untuk menyalurkan. Ia sangat jelas ke mana harus menyalurkan, yang dapat lebih mudah tergantung pada pengalamannya. Sebagai pahlawan, Raja Barbar memiliki kemampuan yang dapat digunakan sekali per pertempuran yang memungkinkannya memulihkan sebagian kesehatannya, dan jumlahnya meningkat pada setiap level kelima. Peralatan pahlawan yang ia gunakan dapat menambahkan efek tambahan pada kemampuan atau efek pasif yang unik, di samping sebagai peningkatan statistik pasif. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini pembahasan untuk pada video kali ini. Kita lanjutkan pada pembahasan sesi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye.